Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan Ngaret Sapi. Untuk kali ini saya ingin mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang sudah lolos seleksi, utamanya seleksi pemberkasan ini. Semangati lagi untuk ujian SKD-nya, karena untuk SKD kali ini nilainya yang diminta oleh BKN sendiri untuk passing grade lumayan tinggi. Dan khusus untuk kali ini saya ingin membahas passing grade dan apa-apa saja yang keluar di entah itu TIU, TWK, dan TKP. Untuk passing grade sendiri yang formasi umum untuk TWK adalah 65. TWK sendiri adalah tes wawasan kebangsaan yang dimana rekan-rekan harus mempelajari tentang undang-undang dan juga sedikit sejarah Pancasila dan lain sebagainya mungkin. Kemudian untuk TIU atau tes intelijensi umum yang dimana ada tes mungkin verbal, tes matematika dan lain sebagainya, itu adalah PG 80. Dan ini kurang lebih masih sama PG tahun kemarin. Dan yang mengalami kenaikan drastis adalah untuk tes kecapapan pribadi atau tes kepribadian, dimana untuk PG sendiri saat ini adalah 166, dan itu terjadi karena penambahan 10 soal di TKP sendiri, yaitu 10 soal tentang anti radikalisme. Kemudian untuk total SKD memang tidak disertakan dalam ini, karena apa? Berarti kalau tidak ditunjukkan totalnya, rekan-rekan harus lulus ketiga-tiganya, kecuali kalau ada total minimal segini, berarti mungkin nilai ada salah satu yang tidak PG, tapi karena mencukupi total jadi bisa tetap lulus. Tapi untuk setahun ini harus total SKD sesuai semua PG, jadi tidak ada yang satupun yang boleh tidak passing grade. Kemudian untuk PG khusus disabilitas itu yang dibutuhkan hanyalah TIU tes intelijensi umum minimal 60 dengan nilai total 286. Berarti kalau rekan-rekan misal mengerjakan TWK hasilnya cuma 1 mungkin, tapi TKP-nya tinggi dan mencapai TIU 6 lebih atau 60 atau lebih, dan juga total nilai 286, itu lolos. Jadi nggak perlu memperhatikan TWK dan TKP, yang paling utama adalah memperhatikan TIU dan nilai total. Jadi kalau rekan-rekan mungkin lebih mampu di TKP, rekan-rekan fokus di itu, dan juga TWK yang jelas. Kemudian dan juga TIU maksud saya. Kemudian untuk khusus cum laude yang paling penting adalah TIU juga, dimana PG untuk TIU adalah 85 dan nilai total sama dengan PG formasi umum, yaitu 311. Maka rekan-rekan fokus saja dengan nilai apa yang rekan-rekan bisa dan juga dengan TIU rekan-rekan, jadi untuk mendapat nilai yang tertinggi. Kemudian untuk khusus diaspora adalah 85 dengan nilai sama, yaitu
total nilai 311 untuk minimal. Sama berarti tekniknya rekan-rekan harus fokus di TIU dan salah satu di antara TWK dan TKP yang rekan-rekan merasa itu paling mampu. Kemudian khusus putra-putri Papua dan Papua Barat itu TIU PG untuk TIU minimal 60 dengan total nilai minimal 286, sama seperti formasi disabilitas. Kemudian untuk dokter itu minimal TIU 80 dengan total nilai 311. Kemudian untuk kebutuhan ABK rescuer pengamat gunung api minimal TIU 70 dengan total nilai 286. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa lemah untuk salah satu penilaian, mungkin itu fokus saja pada yang rekan-rekan yakin bisa sambil sedikit-sedikit latihan untuk formasi-formasi selain yang formasi umum tadi. Kalau yang formasi umum minimal rekan-rekan memperoleh PG dulu. Jangan fokus pada nilai yang besar di satu bidang tapi jatuh di bidang lain. Jadi harus semua PG agar rekan-rekan bisa lolos seleksi SKT. Kemudian untuk materi soal sudah ada bocoran dari BKN. TIU sendiri adalah yang pertama verbal, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian untuk numerik ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Untuk figural ada analogi, ada ketidaksamaan, dan serial. Jadi kalau rekan-rekan belum tahu apa itu verbal, verbal adalah pengujian dalam bentuk kata-kata ataupun juga bisa dibilang bahasa, yang dimana rekan-rekan akan dinilai dalam pengetahuan tentang kebahasaannya dan sesuai apa yang saya ucapkan tadi, yaitu analogi, silogisme, analitis itu yang paling utama. Dan karena ada analitis berarti rekan-rekan akan dihamparkan cerita-cerita yang panjang dan menemukan salah satu maksud ataupun juga salah satu poin dari cerita-cerita tersebut, maka biasakan untuk membaca cerita-cerita yang panjang, sering membaca. Untuk numerik sendiri mulai dari berhitung, deret angka, dan juga perbandingan kuantitatif dan soal cerita, maka rekan-rekan bisa melakukan pelatihan soal-soal itu di buku-buku CPNS sudah banyak sebenarnya, ataupun kalau mau gratis bisa download di soal-soal CPNS di Google. Fokus kepada itu, lupakan soal-soal yang lain. Kemudian untuk figural itu adalah bentuk pola ataupun juga gambar-gambar. Jadi rekan-rekan akan ditunjukkan gambar ABCD nanti yang sesuai dengan soal atau yang sesuai dengan permintaan itu yang paling benar. Maka rekan-rekan, kalau yang ini juga yang paling penting, sama seperti yang numerik ataupun juga hitung-hitungan tadi, yang paling utama sering berlatih. Kalau yang verbal adalah sering membaca, kalau yang numerik sama figural adalah sering mengerjakan soal. Kemudian untuk tes berikutnya
adalah TKP, di mana untuk TKP sendiri, untuk TIU tadi berjumlah sekitar 35 soal. Kemudian untuk TKP itu 45 soal dan jenis soalnya yang pertama adalah pelayanan publik. Jadi kalau TKP kan perhitungannya nilai dari 1 sampai 5. Jadi rekan-rekan tidak akan mendapat nilai 0 di soal-soal TKP. Jadi semua yang rekan-rekan pilih akan mendapat nilai, tapi nilai yang terbagus, jawaban yang terbagus baru mendapat nilai 5. Yang pertama adalah pelayanan publik. Jadi kan di sana diminta, misal saya bekerja di instansi pelayanan, misal di dinas KTP itu, dinas kependudukan. Di sana saya diminta untuk melayani seorang penduduk yang ingin mengurus KTP dan begini. Jawab yang paling menurut rekan-rekan paling bagus jawabannya. Jadi untuk pelayanan itu mengutamakan keutamaan dari peserta atau orang lain dari yang klien itu, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian untuk jejaring kerja itu biasanya soalnya kayak gini, misal di tempat kerja saya ada orang yang mencari muka, ada orang yang gini, terus tanggapan saya gimana gitu. Jawab aja yang terbaik. Jadi kalau misal pihak A mencari muka, kemudian pihak B terlalu malu-malu, maka saya akan menemani pihak B agar mau bersosialisasi dan juga memanfaatkan si pencari muka dengan cara gini. Nanti ada di jawaban, rekan-rekan tinggal memilih jawaban yang terbaik, yang sesuai atau yang kira-kira membuat rekan-rekan itu sesuai ataupun juga berkualitas untuk menghadapi rekan-rekan yang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda itu. Kemudian untuk sosial budaya itu biasanya dalam masyarakat sendiri kan majemuk, jadi sifatnya si A baik, si B jahat, si C gini. Jadi rekan-rekan harus menyesuaikan itu. Jawab dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, itu yang paling utama. Kemudian untuk poin keempat adalah TIK. Jadi rekan-rekan juga perlu untuk sedikit banyak mempelajari tentang informasi. Kan sekarang zaman informasi, semua pekerjaan pasti menggunakan informasi. Jadi maksud saya komputerisasi. Jadi rekan-rekan juga bisa melihat, mengutamakan untuk penggunaan itu. Misal ada pertanyaan, saya diperintah atasan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, tapi ada yang manual, ada yang menggunakan sistem. Tapi kalau menggunakan sistem saya harus mempelajarinya terlebih dahulu. Maka mana yang akan saya pilih? Yang jelas dengan sistem dan belajar itu tadi, jangan memilih yang manual. Kemudian untuk profesionalisme, yaitu kemampuan kita tadi. Jadi bahwa kita adalah yang terbaik. Pilih jawaban yang menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik dari rekan-rekan kita dalam bidang apapun. Maksudnya kita memuaskan diri seperti kita adalah pembaca sebuah novel yang mana, ataupun juga kita pemain catur yang mana kita menggerakkan pion-pion atau bidak catur itu sesuai dengan
kehendak kita yang bagus dan yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, dan juga tidak melupakan norma dan aturan yang ada. Kemudian untuk anti radikalisme sendiri memang baru tahun ini ada. Jadi untuk khusus pertanyaannya atau contoh soalnya saya masih belum bisa memberi bocoran karena juga saya belum pernah mengalami. Tapi karena mungkin saya pernah mendapat seleksi wawancara tentang anti radikalisme itu waktu seleksi wawancara akhir, di mana saya ditanya tentang pendapat radikalisme, dan di situ pokoknya rekan-rekan harus melakukan penolakan kepada misal organisasi-organisasi keagamaan, kebudayaan ataupun apapun yang bersifat keras dan bersifat ingin menghancurkan atau melemahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk TWK sendiri antara lain adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi rekan-rekan harus mempelajari seperti pasal-pasal sejarah Indonesia dan juga literatur ataupun juga pengetahuan umum tentang instansi dan tugas-tugas dari berbagai lembaga kenegaraan seperti tugas eksekutif, yudikatif, legislatif, dan lain-lain, tugas Polri, mungkin tugas TNI dan lain sebagainya. Juga sedikit-sedikit bagi rekan-rekan harap untuk memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 dan di pembukaan biasanya yang paling banyak itu pasal pembukaan, yaitu alinea 1 sampai alinea 4, maksud dan tujuan dan juga arti. Kemudian Pancasila sendiri biasanya juga bukan hanya pasal tapi pengaplikasian konkret di masyarakat. Misal pasal 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti bahwa setiap warga negara wajib memiliki Tuhan atau memiliki agama atau memiliki kepercayaan yang dipegang, yang masuk dari berapa sekarang? 6 ya, 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, nanti soal-soalnya juga akan sesuai dengan sila-sila di Pancasila itu. Walaupun dalam pemahaman kita mungkin akan sangat berat kalau langsung menghubungkan ke bunyi Pancasila. Jadi rekan-rekan harus minimal googling lah apa itu maksud dan arti dari sila pertama sampai sila kelima, kemudian isi UUD, pembukaan UUD dari alinea 1 sampai alinea terakhir, kemudian pengertian urut-urutan dari undang-undang kita dan juga dasar hukum kita, mulai dari Piagam Jakarta mungkin, Pancasila dan lain-lain, dan juga tokoh-tokoh yang mengemukakan Pancasila, undang-undang dan lain sebagainya. Juga sejarah itu seperti tokoh-tokoh ataupun juga organisasi-organisasi yang membentuk Indonesia, membentuk kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk TIU dan TWK juga TKP kurang lebih adalah seperti itu. Saran saya untuk rekan-rekan perbanyak latihan lagi, karena tes kali ini lebih susah dari tes-tes sebelumnya, karena
saya sendiri mencoba untuk mengerjakan tes yang tryout BKN itu masih belum lolos passing grade. Padahal tahun kemarin nilai saya lumayan, tapi untuk kali ini yang keluarkan oleh BKN itu sendiri memang agak susah menurut saya. Jadi rekan-rekan harus memperbanyak latihan lagi, apalagi untuk tahun ini karena peminatnya semakin banyak. Jadi untuk lolos PG itu mungkin masih terbilang menengah atau agak mudah, tapi untuk lolos perankingan kan yang diambil hanya 3 kali formasi yang diterima CPNS. Jadi misal kebutuhannya 1 yang diambil 3 untuk masuk perankingan ketiga itu yang berat. Jadi fokus pada berlatih dan belajar, entah itu di tryout yang dikeluarkan oleh BKN, entah itu di tryout lain, dan usahakan yang gratis saja dulu agar tidak terlalu mengeluarkan uang yang banyak. Untuk rekan-rekan yang ingin tryout bisa searching di Google tryout CAT atau tryout CPNS, itu nanti akan muncul banyak. Utamakan tryout CPNS gratis gitu, nanti akan muncul link-link yang banyak. Rekan-rekan tinggal mencoba salah satu, dan utamakan juga minimal seminggu sekali tryout yang dari BKN. Rekan-rekan bisa masuk di simulasi tryout BKN.go.id yang jelas, kemudian mengisi data diri dan melakukan mengerjakan simulasi tes. Usahakan nilai rekan-rekan selalu di atas 400 agar nanti waktu ujian juga tidak rendah-rendah, minimal 350 sudah rekan-rekan miliki. Dan juga usahakan untuk selalu passing grade. Dan untuk latihan itu sendiri usahakan untuk selalu mengingat yang salah, bukan mengingat yang benar. Jadi yang salah rekan-rekan ingat, yang benar lupakan. Jadi rekan-rekan hanya fokus pada yang salah sehingga sudah nanti pada akhirnya tidak ada lagi kesalahan, dan yang ada hanya yang benar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.